Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah yaitu memenuhi tugas akhir ataupun pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kemudi rem dan suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan. Baik, sebelum kita memasuki ke videonya, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alwi Hidayah Harahap dengan NIM 2073085 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban yang telah saya cari, yaitu mengenai soal ujian akhir semester. Nah, masuk langsung saja. Yang pertama, yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Nah, baik. Yang pertama itu adalah komponen rem cakram. Nah, rem cakram adalah piringan logam yang terpasang pada roda. Fungsi utamanya itu adalah menghasilkan gesekan dan dengan bantalan rem saat pengereman. Nah, mungkin ini dia yang dimaksud dengan cakram. Ini adalah cakram. Dan yang kedua itu adalah kaliper. Kaliper adalah komponen yang menutupi cakram dan berisi piston-piston hidrolis. Saat pedal di rem ditekan, piston-piston ini akan mendorong bantalan rem untuk menekan cakram dan menghasilkan gaya pengereman. Nah, ini ini dia yang dinamakan dengan kaliper. Nah, di sini juga mungkin bisa dilihat ini adalah kalipernya. Nah, ini adalah cakramnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah bantalan rem. Bantalan rem juga dikenal sebagai kampas rem, adalah komponen yang berada di dalam kaliper dan bersentuhan langsung dengan cakram. Saat bantalan rem ditekan ke cakram, gesekan antara keduanya menghasilkan gaya pengereman. Mungkin untuk di bantalan rem ini tidak ini dia gambarnya, namun di sini tidak terlihat karena bantalan rem ini berada di dalam kaliper tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem hidraulis. Sistem hidraulis daripada rem cakram. Nah, di sini rem cakram juga menggunakan sistem rem hidrolis, yaitu untuk rem cakram modern. Untuk menggerakkan piston di dalam kaliper, sistem hidrolis menggunakan fluida rem untuk mentransfer tekanan dari pedal rem ke kaliper. Nah, ini dia yang dimaksud dengan sistem hidrolisnya. Ini adalah gambar daripada sistem hidrolis tersebut. Nah, yang kedua, masuk kita kepada jenis rem. Nah, jenis rem cakram mekanis, yang pertama itu adalah jenis rem cakram mekanis. Nah, apa yang dimaksud dengan rem cakram mekanis tersebut? Rem cakram mekanis tersebut adalah rem yang masih menggunakan kabel untuk mentransfer tenaga daripada pedal rem ke kaliper. Rem ini lebih umum digunakan pada sepeda dan sepeda motor dengan kapasitas kecil. Nah, ini untuk gambar daripada rem cakram mekanis. Yang kedua itu adalah rem cakram hidrolis. Rem cakram hidrolis merupakan menggunakan fluida rem yang dikendalikan oleh tuas atau pedal rem untuk menggerakkan piston-piston di dalam. Nah, kaliper di dalam kaliper. Rem ini lebih umum digunakan pada mobil, sepeda motor, dan sepeda dengan kapasitas besar. Meskipun rem cakram mekanis banyak digunakan di kendaraan kecil, tetapi ada sebagian mobil yang masih menggunakan rem cakram mekanis, yaitu mobil yang tahun lama. Nah, ini untuk gambar daripada rem cakram mekanis. Nah, selanjutnya yaitu ada cara kerja rem cakram. Yang pertama yaitu adalah ketika pedal rem ditekan, tekanan diberikan pada fluida rem dalam sistem hidrolis. Nah, yang kedua itu adalah tekanan fluida rem ini menggerakkan piston-piston di dalam kaliper. Piston mendorong bantalan rem ke arah cakram, dan selanjutnya itu bantalan rem menekan cakram dengan kuat dan menghasilkan gaya gesekan. Nah, selanjutnya, gaya gesekan tersebut antara bantalan rem dan cakram menyebabkan roda dan kendaraan melambat atau berhenti.
Jadi ketika tekanan pada pedal rem dilepaskan, piston-piston mundur dan bantalan rem tidak lagi bersentuhan dengan cakram. Kemungkinan roda berputar bebas kembali. Nah, itu dia mungkin sedikit pembahasan daripada soal nomor 1. Selanjutnya, masuk kita kepada soal nomor 2, yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Nah, di sini prinsip kerja daripada booster rem. Booster rem juga dikenal sebagai master cylinder vacuum booster. Dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengereman dan mengurangi tekanan yang diperlukan oleh pengemudi eh, saat menginjak pedal rem. Prinsip kerja booster rem yang didasarkan pada penggunaan tekanan vakum yang dihasilkan oleh manifold mesin untuk membantu mendorong piston di dalam silinder dan meningkatkan tekanan hidraulis di dalam sistem rem. Nah, yang kedua itu adalah komponen dan fungsi booster rem. Nah, yang pertama, komponen booster rem adalah vacuum source. Sumber vakum biasanya berasal dari intake manifold mesin. Vakum ini digunakan untuk menciptakan tekanan negatif yang diperlukan dalam booster rem. Nah, ini dia gambar daripada vacuum source. Nah, yang kedua, yaitu adalah booster unit. Unit booster terdiri dari housing atau tabung yang berisi diafragma fleksibel. Ketika tekanan vakum diterapkan pada sisi belakang diafragma, itu akan mendorong diafragma ke arah master silinder. Nah, inilah yang dinamakan dengan booster unit. Ini adalah unit daripada booster tersebut. Selanjutnya, itu ada check valve. Check valve digunakan untuk mempertahankan tekanan vakum di dalam booster rem saat mesin dimatikan atau mengalami kegagalan vakum. Nah, ini adalah eh, komponen daripada check valve tersebut. Ini dia. Nah, selanjutnya yaitu adalah push rod. Push rod adalah komponen yang menghubungkan booster rem dengan pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, push rod akan mentransfer gaya dari pedal ke booster rem. Nah, ini dia push rod dari yang di sini. Ini adalah push rod. Nah, selanjutnya masuk kita kepada cara kerja booster rem. Yang pertama itu adalah saat mesin menyala, manifold vakum akan menciptakan tekanan negatif di dalam booster rem. Tekanan vakum ini diterapkan pada sisi belakang diafragma di dalam booster unit. Yang selanjutnya tekanan vakum mendorong diafragma ke arah master silinder. Nah, setelah itu gerakan diafragma ini meningkatkan tekanan hidraulis di dalam master silinder. Selanjutnya tekanan hidraulis yang ditingkatkan kemudian ditransfer ke dalam sistem rem, mengaktifkan piston-piston di dalam kaliper rem, drum dan menekan bantalan rem ke cakram atau drum. Nah, selanjutnya, booster rem secara signifikan meningkatkan tekanan hidraulis yang dihasilkan oleh pengemudi saat menginjak pedal rem, sehingga menghasilkan pengereman yang lebih efektif. Nah, itu dia daripada prinsip kerja dari booster rem. Nah, selanjutnya, prinsip kerja servo udara adalah yaitu melibatkan penggunaan tekanan udara yang untuk meningkatkan efektivitas pengereman. Berikut adalah prinsip kerja umum daripada sistem servo udara. Nah, yang pertama, awalnya ketika pedal rem tidak ditekan, tekanan udara di dalam tabung servo dan master silinder berada dalam keseimbangan. Nah, selanjutnya saat pedal rem ditekan, katup servo di udara terbuka dan memungkinkan aliran udara dari tabung servo ke master silinder. Nah, aliran udara ini dikontrol oleh pergerakan piston servo udara yang dipicu oleh tekanan yang diberikan pada pedal rem. Nah, selanjutnya, ketika udara mengalir ke master silinder, itu menekan piston di dalamnya dan meningkatkan tekanan hidrolis di dalam master silinder. Nah, tekanan hidrolis yang ditingkatkan ini kemudian ditransfer melalui sistem rem ke piston-piston di dalam kaliper atau drum. Piston-piston tersebut kemudian mendorong bantalan rem ke cakram atau drum, menciptakan gaya gesekan dan menghasilkan pengereman kendaraan. Selama proses ini, tekanan udara yang diterapkan pada master silinder oleh servo udara membantu meningkatkan tekanan hidraulis yang dihasilkan sehingga mengurangi tekanan yang diperlukan oleh pengemudi untuk menginjak pedal rem. Nah, selanjutnya itu setelah pedal rem dilepaskan, katup servo udara ditutup dan tekanan udara di dalam sistem kembali ke dalam keseimbangan semula. Nah, dengan adanya sistem rem servo udara yang dihasilkan tekanan udara yang dihasilkan
membantu dalam meningkatkan kekuatan pengereman dan mengurangi usaha yang dibutuhkan oleh pengemudi untuk menginjak pedal rem. Hal ini menghasilkan responsivitas dan efektivitas pengereman yang lebih baik pada kendaraan. Selanjutnya, masuk kita kepada nama dan fungsi komponen. Yang pertama, di sini adalah servo udara atau air servo. Servo udara merupakan komponen utama daripada sistem rem. Servo udara ini adalah unit yang menggunakan tekanan udara untuk membantu pengereman dan meningkatkan gaya yang dihasilkan saat pedal rem ditekan. Nah, ini dia gambar daripada servo udara tersebut. Yang kedua, ada tabung servo. Tabung servo adalah komponen menampung udara yang digunakan dalam sistem servo udara. Ini biasanya terhubung dengan sistem udara kendaraan. Nah, di sini tempat daripada menyimpan udara untuk untuk daya pengereman tersebut. Nah, selanjutnya ada piston. Piston adalah komponen menggerakkan yang bergerak di dalam tabung servo. Saat pedal rem ditekan, tekanan udara yang diterapkan pada piston menyebabkan bergerak maju, menghasilkan tekanan tambahan di dalam master silinder. Nah, ini adalah gambar daripada piston servo udara. Selanjutnya yaitu adalah master silinder. Master silinder pada sistem servo udara berfungsi sebagai komponen utama yang mengubah tekanan hidrolis menjadi tekanan mekanik untuk menggerakkan sistem pengereman. Tekanan yang dihasilkan oleh piston servo udara diteruskan ke master silinder untuk mengaktifkan piston-piston yang ada di dalamnya. Nah, ini dia master silinder. Yang selanjutnya yaitu adalah check valve. Check valve adalah katup satu arah yang memungkinkan aliran udara hanya ke satu arah tertentu. Pada sistem rem servo udara, check valve digunakan untuk mengendalikan aliran udara dari tabung servo ke master silinder dan mencegah udara kembali ke servo udara. Nah, ini dia daripada check valve tersebut. Ini dia gambarnya. Dan selanjutnya, hoses atau yang disebut dengan selang. Selang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen sistem rem servo udara, seperti tabung servo, master silinder, dan check valve. Selang ini memungkinkan aliran udara dan tekanan hidrolis yang dibutuhkan dalam sistem. Nah, ini dia selang yang digunakan pada servo udara. Selanjutnya, masuk kita kepada pedal rem. Pedal rem adalah bagian yang diinjak oleh pengemudi untuk mengoperasikan sistem pengereman. Saat pedal rem ditekan, tekanan diubah menjadi tekanan udara yang diterapkan pada piston servo udara, memperkuat tekanan hidrolis di dalam master silinder. Nah, ini dia pedal rem. Ini adalah pedal rem untuk menekan daripada servo udara tersebut. Selanjutnya, itu ada vakum reservoir. Beberapa sistem rem servo juga menggunakan reservoir vakum yang berfungsi untuk menyimpan tekanan vakum yang digunakan oleh servo udara. Reservoir ini membantu menjaga tekanan vakum yang stabil di dalam sistem. Nah, ini maksud dengan vakum reservoir. Nah, itulah dia mungkin pembahasan dari soal nomor 2. Masuk kita soal yang ke nomor 3, yaitu jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Nah, yang pertama itu adalah masalah. Booster rem tidak memberikan peningkatan tekanan. Diagnosisnya adalah periksa apakah ada kebocoran pada tabung servo, selang atau cek valve. Nah, periksa juga tekanan vakum yang diberikan oleh sumber vakum. Nah, selanjutnya perbaikan. Jika ada kebocoran, perbaikan atau ganti komponen yang rusak. Pastikan sumber vakum berfungsi dengan baik. Jika sumber vakum normal tidak ada yang kebocoran, booster rem memungkinkan perlu diganti. Selanjutnya, masalah yang kedua itu adalah booster rem berfungsi tapi tidak konsisten. Diagnosisnya periksa apakah ada masalah dengan katup servo udara, seperti kinerja yang tidak konsisten atau kebocoran. Nah, untuk langkah perbaikannya, jika terdapat masalah dengan katup servo udara, periksa dan bersihkan katup tersebut. Jika tidak dapat diperbaiki, yaitu langkah selanjutnya adalah mengganti katup servo udara yang rusak tersebut. Nah, selanjutnya, masalah yang ketiga adalah tekanan hidrolis rendah atau tidak konsisten. Nah, diagnosanya adalah periksa master silinder untuk kebocoran atau kerusakan. Periksa juga sistem rem lainnya, termasuk kaliper, selang, atau bantalan rem. Nah, untuk langkah perbaikannya adalah jika ada kebocoran pada master silinder, ganti atau perbaiki master silinder yang rusak.
periksa dan perbaiki masalah pada komponen rem lainnya yang terkait. Nah, selanjutnya masalah yang keempat itu adalah gangguan pada sistem servo udara. Diagnosanya adalah periksa selang udara, tabung servo, atau komponen terkait lainnya untuk kebocoran atau kerusakan. Periksa juga tekanan udara yang diberikan pada sistem. Nah, untuk langkah perbaikannya, jika ada kebocoran atau kerusakan pada selang atau komponen udara servo, perbaiki atau ganti komponen yang rusak. Pastikan tekanan udara sesuai dengan spesifikasi yang disarankan. Nah, mungkin itu dia diagnosis dan langkah perbaikan pada sistem rem servo udara. Nah, selanjutnya masuk kita ke soal yang nomor 4. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Nah, suspensi yang digunakan pada mobil pada umumnya yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah yang masuk kita ke komponen suspensi. Nah, yang pertama itu adalah spring. Pegas digunakan untuk menyerap dan mengendalikan pergerakan vertikal roda. Saat kendaraan melintasi ketidakrataan jalan, ini juga membantu menjaga stabilitas kenyamanan dan penanganan kendaraan. Nah, ini yang dimaksud dengan spring ataupun pegas daripada bagian dari sistem suspensi. Selanjutnya, di dalam sistem suspensi ada yang namanya shock absorber. Nah, shock absorber atau peredam kejut berfungsi untuk meredam gerakan yang dihasilkan oleh pegas. Ini membantu mengontrol pergerakan roda dan menjaga kestabilan kendaraan. Ini dia yang dimaksud dengan shock absorber. Nah, yang selanjutnya itu adalah stabilizer bar atau sway bar. Stabilizer bar adalah batang logam yang terhubung dengan suspensi depan dan belakang kendaraan. Fungsinya adalah untuk mengurangi kecenderungan kendaraan untuk bergoyang atau bergeser saat berbelok dengan meratakan pergerakan suspensi antara roda kiri dan kanan. Selanjutnya, ini dia yang gambar daripada stabilizer bar. Ini dia dari sini sampai ke sini yang berwarna merah. Nah, selanjutnya yaitu adalah lengan kontrol atau kontrol arm. Lengan kontrol adalah komponen yang menghubungkan suspensi ke kerangka atau bodi kendaraan. Mereka membantu memadu pergerakan suspensi dengan mempertahankan geometri yang tepat untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kontrol arm. Nah, selanjutnya kalau ada bantalan atau busing. Bantalan ini digunakan dalam lengan kontrol dan komponen lainnya. Untuk mengurangi gesekan dan merem getaran, mereka membantu meningkatkan kenyamanan dan mengurangi keausan komponen suspensi. Ini dia yang maksud dengan bantalan atau busing. Selanjutnya itu ada roda dan ban. Roda dan ban berfungsi sebagai titik kontak langsung antara kendaraan dan jalan. Mereka memberikan dukungan struktural dan menjalankan pergerakan suspensi saat melintasi permukaan jalan. Selanjutnya, ini ada komponen daripada roda dan ban. Dan selanjutnya, jenis atau tipe suspensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, jenis atau tipe suspensi yang digunakan pada umumnya adalah yang pertama suspensi independen. Suspensi independen mengacu pada desain di mana pergerakan roda kiri dan roda kanan terpisah satu sama lain. Ini mencakup suspensi McPherson, double wishbone, multilink, dan sebagainya. Suspensi independen memberikan kinerja yang lebih baik dan penanganan yang lebih presisi dan kenyamanan yang lebih baik. Nah, ini dia gambar daripada suspensi independen. Nah, suspensi yang kedua itu adalah suspensi tergantung atau dependen. Suspensi tergantung mengacu pada desain di mana pergerakan roda kiri dan roda kanan terkait satu sama lain. Ini termasuk suspensi batang torsi atau torsi beam dan suspensi ganda twin I-beam. Suspensi tergantung biasanya lebih sederhana dalam desain dan biaya, tapi cenderung memiliki kinerja yang lebih terbatas dibandingkan kinerja suspensi independen. Ini dia yang gambar daripada suspensi dependen. Masuk kita ke soal nomor 5. Jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan perbaikan pada sistem suspensi. Nah, yang pertama, analisis diagnosa gangguan perawatan dan perbaikan pada sistem suspensi kendaraan akan melibatkan pemahaman tentang masalah umum yang mungkin terjadi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi perbaikan atau mengganti komponen yang rusak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, yang pertama,
Masalahnya, kendaraan miring ke satu sisi atau tidak seimbang saat berjalan. Nah, diagnosanya adalah periksa pegas dan peredam kejut untuk melihat apakah ada kerusakan keausan ataupun kebocoran pada komponen tersebut. Nah, periksa juga lengan kontrol, stabilizer bar, dan bantalan untuk melihat apakah ada kerusakan atau keausan. Nah, itu dia. Untuk langkah perbaikannya adalah jika ada komponen yang rusak, ganti komponen rusak dengan yang baru. Pastikan semua komponen yang dipasang dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Jika perlu, lakukan penyetelan atau penggantian geometri suspensi. Nah, masalah yang kedua adalah kendaraan berguncang atau bergoyang saat melewati ketidakrataan jalan. Nah, untuk diagnosanya, periksa pegas peredam kejut dan bantalan untuk melihat apakah ada keausan atau kebocoran. Periksa juga lengan kontrol dan bantalan untuk melihat apakah ada keausan dan kebocoran. Nah, selanjutnya, untuk langkah perbaikannya ada jika ada komponen yang rusak atau keausan, ganti komponen yang rusak dengan yang baru. Pastikan peredam kejut dan pegas dipasang dengan benar dan sesuai spesifikasi. Jika perlu, dilakukan penyetelan atau penggantian geometri suspensi, sama seperti langkah yang pertama. Nah, masalah yang ketiga, itu bunyi berdecit atau berderak saat mengemudi. Nah, untuk diagnosanya adalah periksa bantalan, busing, dan komponen suspensi lainnya untuk melihat apakah ada keausan, kebocoran, atau kerusakan. Periksa juga koneksi dan mounting suspensi untuk melihat apakah ada kelonggaran. Nah, untuk langkah perbaikannya adalah jika ada komponen yang rusak, ganti komponen yang rusak dengan baru. Pastikan semua koneksi dan mounting suspensi dipasang dengan benar dan kencang. Nah, jika perlu, lakukan pelumasan atau penggantian busing dan bantalan yang aus. Selanjutnya, masalah yang keempat adalah kendaraan sulit dikendalikan atau tidak terasa tidak stabil saat berbelok atau berakselerasi. Untuk diagnosanya, yang pertama, periksa lengan kontrol, stabilizer bar, dan tautan suspensi untuk melihat apakah ada kerusakan atau keausan. Periksa juga peredam kejut dan pegas untuk melihat apakah ada kebocoran atau keausan. Nah, yang untuk langkah perbaikannya, jika ada komponen yang rusak, ganti komponen yang rusak dengan yang baru. Pastikan semua komponen dipasang dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Jika perlu, lakukan penyetelan atau penggantian geometri suspensi. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang analisis atau diagnosa gangguan perawatan dan perbaikan pada sistem suspensi. Masuk kita ke soal yang nomor 6, yaitu tuliskan perbedaan eh, suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang, beserta gambarnya. Nah, yang pertama itu adalah pengaturan geometri suspensi. Mobil penggerak roda depan, suspensi pada depan pada mobil penggerak roda depan umumnya menggunakan suspensi McPherson atau tipe strut. Suspensi ini terdiri dari satu batang pegas yang berfungsi sebagai penyangga berat mobil dan pengontrol pergerakan roda. Beban yang ditanggung oleh suspensi depan juga mencakup komponen transmisi dan mesin yang terletak pada bagian depan mobil. Nah, selanjutnya ini dia gambar daripada suspensi mobil penggerak roda depan. Yang kedua itu adalah mobil penggerak roda belakang. Suspensi belakang pada mobil penggerak roda tipe belakang sering menggunakan tipe suspensi independen seperti suspensi multilink atau double wishbone. Suspensi ini memungkinkan setiap roda belakang bergerak secara independen, memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik dan kontrol yang lebih baik. Terhadap pergerakan roda, suspensi belakang umumnya memiliki pengaturan geometri yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan suspensi depan. Ini dia gambar daripada suspensi roda belakang. Nah, selanjutnya pemindahan tenaga. Mobil penggerak roda depan. Pada mobil penggerak roda depan, suspensi
Depan juga berperan dalam mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Di dalam konfigurasi ini, roda depan bertanggung jawab untuk menggerakkan kendaraan, mengontrol arah, dan memberikan traksi. Nah, untuk mobil penggerak roda belakang, pada mobil penggerak roda belakang ini, suspensi belakang tidak terlibat di dalam pemindahan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Fungsi utama suspensi belakang adalah menjaga stabilitas, kenyamanan, dan pengendalian kendaraan saat melintasi jalan yang tidak rata atau di dalam kondisi pengereman. Nah, karakteristik pengendalian. Untuk mobil penggerak roda depan cenderung memiliki karakteristik pengendalian yang stabil dan terkendali dalam situasi penekanan saat berakselerasi. Berat kendaraan akan memindahkan ke roda penggerak depan, memberikan traksi yang baik. Namun kendaraan ini juga cenderung mengalami understeer atau membelok keluar saat melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya untuk mobil penggerak roda belakang, mobil ini bergerak pada roda belakang cenderung memiliki karakteristik pengendalian yang lebih responsif dan memungkinkan untuk melakukan oversteer atau membelok ke dalam. Pengendara dapat lebih mudah mengendalikan kendaraan saat melintasi tikungan dengan kecepatan tinggi. Namun, traksi pada roda belakang dapat menjadi kurang baik saat kondisi jalan licin atau berpasir. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Selanjutnya, masuk kita ke soal yang nomor 7, di mana tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis atau tipe beserta cara membaca kode pada roda. Nah, yang pertama itu adalah ban atau tire. Fungsinya memberikan kontak antara kendaraan dan permukaan jalan, memberikan traksi, mengurangi getaran, dan menyerap kejutan. Jenis atau tipenya terdapat di berbagai jenis ban seperti ban musim panas, musim dingin, dan all-season ban sport dan lain sebagainya. Cara membaca kode pada sisi ban terdapat serangkaian angka dan huruf yang menunjukkan informasi tentang ukuran dan spesifikasi ban. Misalnya 225 per 55 R17 menunjukkan lebar ban 225 mili, rasio aspek 55%, dan diameter flake 17 inci. Nah, yang kedua itu adalah flake atau wheel. Fungsinya, tempat ban dipasang dan berfungsi sebagai struktur utama roda. Jenis atau tipenya, flake memiliki berbagai jenis atau tipe seperti flake aluminium, flake baja, flake berlubang forget, dan flake berbahan komposit. Nah, untuk cara membaca kode, pada flake biasanya terdapat angka yang menunjukkan ukuran flake. Misalnya, 17 kali 7J. Angka pertama menunjukkan diameter flake yaitu 17 inci, dan angka kedua menunjukkan lebar flake 7 inci. Huruf J menunjukkan jenis mounting pada flake. Nah, selanjutnya yaitu adalah pelek atau rim. Fungsinya bagian di dalam flake yang berfungsi sebagai tempat ban dipasang. Jenis atau tipenya, pelek umumnya terbuat dari logam seperti baja aluminium. Cara membaca kode pada pelek biasanya terdapat informasi mengenai ukuran pelek yang serupa dengan ukuran flake, seperti 17 kali 7J. Nah, yang keempat adalah cakram rem atau brake disc atau rotor. Fungsi bagian yang dipasang di roda dan digunakan untuk mempercepat atau menghentikan putaran roda saat sistem pengereman diaktifkan. Nah, jenis atau tipenya, cakram rem umumnya terbuat dari logam seperti besi tuang atau paduan aluminium. Cara membaca kode biasanya kode pada rem cakram merujuk pada ukuran diameter, misalnya 320 mm. Nah, yang kelima ada kaliper rem, brake caliper. Nah, fungsinya melemparkan bantalan rem pada rem cakram rem untuk menghasilkan gaya pengereman dan menghentikan perputaran roda. Yaitu selanjutnya jenis atau tipe. Terdapat kaliper rem digeser dan kaliper tetap. Nah, cara membaca kode kaliper rem mungkin mencantumkan informasi produsen dari model tertentu. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, beserta cara membaca kode daripada roda. Selanjutnya, ya masuk kita ke soal nomor 8 sekaligus soal terakhir dalam pembahasan video ini. Nah, nomor 8, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Nah, pertama,
analisis atau diagnosa kegangguan, yaitu pemeriksaan visual. Periksa kondisi umum roda, ban, velg, cakram rem, dan kaliper rem untuk melihat adanya kerusakan, retakan, keausan yang tidak wajar atau tanda-tanda kebocoran. Selanjutnya, pemeriksaan perawatan rutin. Periksa tekanan udara ban, kedalaman alur ban, dan kondisi umum ban. Pastikan tidak ada ban yang aus secara tidak merata atau ada masalah dengan keseimbangan ban. Gejala pengereman. Nah, jika ada masalah dengan pengereman seperti getaran suara aneh atau pengereman yang tidak responsif, periksa rem cakram, kaliper rem, dan bantalan rem. Bisa jadi ada cakram rem yang haus, kaliper rem yang macet, atau bantalan rem yang perlu diganti. Nah, selanjutnya pengukuran keseimbangan dan porositas. Jika kendaraan mengalami getaran saat berkendara, periksa keseimbangan roda dan keadaan porositas atau lingkaran pada flek. Dalam beberapa kasus, roda perlu seimbang ulang atau flek perlu diperbaiki atau diganti. Nah, selanjutnya untuk perawatan, pemeliharaan ban, pastikan ban memiliki tekanan udara yang sesuai dengan rekomendasi produsen. Periksa kedalaman alur ban dan ganti ban jika kedalaman alur sudah mencapai batas minimum. Rotasi ban secara teratur untuk memastikan kausan yang merata. Selanjutnya, pemeriksaan dan pembersihan flek. Pemeriksaan flek untuk retakan kerusakan atau tanda korosi, bersihkan flek secara teratur untuk menghindari penumpukan kotoran dan kerak yang dapat merusak permukaan flek. Nah, selanjutnya perawatan cakram rem dan kaliper rem. Pastikan cakram rem dan kaliper rem dalam kondisi baik. Periksa ketebalan rem dan ganti jika sudah mencapai batas minimum. Bersihkan kaliper rem dan pastikan mereka berfungsi dengan baik. Ganti bantalan rem jika perlu. Nah, langkah perbaikannya, penggantian ban jika ban aus atau rusak tidak dapat diperbaiki, gantilah dengan ban yang sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang direkomendasikan. Nah, perbaikan velg. Jika flek mengalami kerusakan seperti retakan atau bengkok, perbaikan atau penggantian flek mungkin diperlukan. Dan selanjutnya, perbaikan sistem pengereman. Jika terdapat masalah dengan sistem pengereman, seperti kaliper yang macet atau cakram rem yang aus, perbaikan atau penggantian komponen yang rusak mungkin diperlukan. Baik, sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ujian akhir semester daripada mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat nantinya kepada para pendengar dan para penonton, dan tentunya memberikan eh, nilai yang baik untuk saya daripada mata kuliah kemudi rem dan suspensi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.